Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Wiwit dalam pelajaran matematika hari ini. Apa kabar anak-anak ibu semua? Semoga tetap semangat dan tetap menjaga protokol kesehatan. Nah, materi kita hari ini adalah menggunakan Pitagoras dalam kehidupan sehari-hari. Nah, apa saja sih manfaat Pitagoras dalam kehidupan sehari-hari kita? Banyak sekali manfaatnya. Bisa kalian menghitung panjang benang yang diperlukan untuk membuat layang-layang, bisa mencari jarak terdekat, kemudian bisa menghitung tinggi dari suatu tempat yang sulit dijangkau, kemudian bisa digunakan untuk konstruksi bangunan, terutama kalian yang bercita-cita jadi arsitek. Nah, kita langsung ke contohnya ya. Nih, suatu hari Wahid dan Dani merencanakan akan berlibur ke pantai. Wahid menjemput Dani untuk berangkat bersama-sama ke pantai. Rumah Wahid berada di sebelah barat rumah Dani dan pantainya itu berada di sebelah utara rumah Dani. Jarak rumah Wahid ke Dani itu 15 km, sedangkan jarak rumah Dani ke pantai itu adalah 20 km. Berapakah jarak terdekat rumah Wahid ke pantai dan berapa selisih jaraknya jika Wahid harus menjemput Dani? Nah, coba kita ilustrasikan ya. Karena rumah Wahid di sebelah kanan rumah Dani, berarti rumah Wahid di sini ya, rumah Dani di sini ya. Kemudian pantainya di sebelah utara rumah Dani, berarti di sini ya, utara kan atas ya. Nah, dari rumah Wahid ke Dani itu 15 km. Dari rumah Dani ke pantai itu 20 km. Yang ditanyakan adalah jarak terdekat. Jarak terdekatnya mana? Dari rumah Wahid ke pantai. Ya, kan bisa kita tarik garis lurus di sini kan? Inilah yang dinamakan dengan jarak terdekat dan inilah yang kita gunakan Pitagoras. Kemudian berapakah selisih jaraknya jika Wahid harus menjemput Dani terlebih dahulu? Nah, yuk kita cari. Tadi ilustrasinya seperti berikut ya. Nah, ketika kita mau mencari jarak terdekat, berarti kita mencari sisi miringnya ya. Nih, berarti kita cari sisi miringnya. Berarti di sini ya. Kita cari berapakah sisi miringnya. Berarti kita cari jarak terdekat ya. Jarak terdekat. Karena sisi miring berarti kita jumlahkan. Berarti 20 kuadrat ditambah 15 kuadrat. Kemudian akar dari berapa 20 kuadrat? Iya, 400 ditambah 225. Berapa? 625. Berapakah akar dari 625? Iya, 25 ya. Jadi jarak terdekat rumah Wahid ya ke pantai adalah 25 km. Kemudian selisihnya jika Wahid harus ke rumah Dani terlebih dahulu. Nah, berarti kita cari dulu ya. Jika Wahid harus ke rumah Dani berarti 15 ditambah 20. Kemudian karena selisih dikurangin ya. Dikurangin dengan jarak terdekatnya berapa tadi? Iya, 25. Berarti di sini 35 dikurangin 25 berapa? Iya, 10. Berarti jadi selisihnya adalah 10 km. Jauh kan jika dia harus muter ke rumah Dani terlebih dahulu? Iya. Kemudian yang kedua, Davina mempunyai sebuah kotak berbentuk kubus dengan panjang rusuk 10 cm dan dia ingin memanfaatkannya sebagai tempat hadiah bagi temannya yang sedang ulang tahun. Agar terlihat cantik, Davina menghias kotak tersebut dengan menempelkan pita merah
di sepanjang diagonal sisinya. Jadi semua diagonalnya ditempeli pita. Davina akan membeli pita merah untuk keperluan tersebut. Berapakah panjang pita merah yang diperlukan? Jadi ilustrasinya seperti berikut ya. Jadi semua sisinya, semua diagonal sisinya itu akan diberi pita warna merah. Jadi berapa banyak pitanya ya? Jika rusuknya 10 cm. Oke. Nah, di sini yang perlu kalian ingat, ini kan semuanya diberi pita merah ya. Sisi kubus ada berapa? Sisi kubus ada 6. Diagonal sisi masing-masing itu kan 2 ya. Jadi banyak diagonal sisinya, tinggal kita kalikan. Diagonal sisinya kan ada 2, karena sisinya ada 6 berarti 2 kali 6 ya, berarti 12. Jadi nanti ada 12. Nah, berarti bisa kita gambarkan terlebih dahulu ya, kita cari diagonal sisinya. Nah, di sini tadi rusuknya 10 cm ya. Diagonal sisinya berarti yang ini ya. Sama ya, yang ini juga bisa. Nah, kalau di sini 10, di sini pasti 10 juga. Kita cari diagonal sisinya. Diagonal sisinya itu merupakan sisi miring ya. Merupakan sisi miring dari segitiga ya. Nih, ya kan? Berarti akar dari 10 kuadrat ditambah 10 kuadrat. Berapa nih? Iya, berarti 100 ditambah 100 berapa? Iya, akar dari 200. Akar dari 200 ada tidak? Tidak. Kalau tidak ada berarti kita pecah ya. Yang satu bilangan yang bisa diakar, berarti ini kan 100 dikali 2 ya. Yang satu tidak. Akar dari 100 berapa? 10 ya. Berarti 10 akar 2. Jadi panjang diagonal sisinya atau pita merahnya masing-masing itu 10 akar 2. Jadi kita cari panjang pitanya. Karena diagonal sisinya 12, berarti 12 dikali masing-masing berapa? 10 akar 2. Jadi 12 dikali 10 akar 2 berarti 120 akar 2. Tadi satuannya cm ya, cm gitu ya. Jadi ini tinggal dikalikan, 12 dikali 10 120 ya, akar 2 nya ngikut aja. Paham? Oke. Jadi bisa ya. Jadi Davina harus membeli pita 120 akar 2 cm. Nah, kemudian contoh yang ketiga, dua pesawat terbang melintasi kapal induk. Di sini kapal induk, di sini ada 2 pesawat ya. Nih. Kemudian suatu radar yang berlokasi sejauh 9 km. Nih, berarti di sini ya 9 km dari kapal mendeteksi bahwa posisi kedua pesawat tempur itu adalah 10 cm dan 10 km dan 12 km. Jadi di sini kan radarnya, di sini kapalnya. Nah, jarak radar ke kapal itu 9 km ya. Di sini 9 km. Nah, radarnya mendeteksi bahwa pesawat yang pertama itu jaraknya 10 km, kemudian pesawat yang kedua jaraknya 12 km. Yang ditanyakan adalah jarak kedua pesawat tersebut. Jadi ini ya, nih jarak dari sini ke sini ini berapa gitu kan. Nah, bisa kita gambarkan ya. Nah, kita anggap radarnya sebagai A, kapalnya sebagai B, kemudian pesawat yang pertama C, pesawat yang kedua D. Berarti yang kita cari itu nanti adalah panjang C D. Oke. Nah, ini sebenarnya kan bisa kita anggap sebagai 2 segitiga ya. Segitiga yang pertama, kalian perhatikan segitiga A B C. Nah, ini kita bisa mencari nih jarak pesawat yang pertama dari kapalnya.
Dan jadi di sini 9, di sini 10. Berarti kita cari BC-nya. BC-nya berapa? BC merupakan sisi tegak, berarti dikurangin ya. Berarti 10 kuadrat sisi miring ya, dikurangin 9 kuadrat. Berapa nih? Iya, 100 dikurangin 81 berapa? Iya, 19. Ada tidak ya akar dari 19? Tidak. Ini berarti kita kira-kira aja ya. 19 yang mendekati kan berarti 4 ya. Berarti 4, kalau 5 kan lebih ya. Nah, kita cari sekitar 4,3. Kalian bisa kalikan ya, 4,3 kali 4,3 pasti 18, berapa gitu. Mendekati ya. Jadi ini gak harus pas ya, tapi mendekati. Kemudian yang kedua, segitiga yang kedua itu segitiga A B D. Berarti ini jarak pesawat yang kedua dengan kapal ya. Jadi di sini 9, di sini 12. Berarti kita cari BD-nya. Kita cari BD-nya. Berarti akar dari 12 kuadrat dikurangin 9 kuadrat. Berarti 144 dikurangin 81. Berapa nih? Berarti 63. Ada tidak? Tidak ya. Jadi kita kira-kira aja. 63 berarti udah mendekati 64, berarti udah hampir 8 ya. Nah, berarti kita kira-kira yaitu sekitar, kalau kira-kira berarti sama dengannya bukan sama dengan ya. Tapi ini kira-kira. Berarti sekitar 7,9. Kalian bisa hitung ya nanti. Nah, setelah ini baru kita cari selisihnya. Berarti CD berarti kan ya BD ya kan, dikurangin BC, berarti BD dikurangi BC. BD nya 7,9 dikurangin 4,3, berarti hasilnya 3,6. Kira-kira ya ini berarti jarak kedua pesawat kira-kira, karena tidak pas ya, adalah 3,6 km gitu. Gampang kan? Jadi itu merupakan, jadi 3 contoh ini merupakan penggunaan Pythagoras dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, semoga bermanfaat ya, dan kita bisa memanfaatkan Pythagoras untuk mempermudah dalam perhitungan. Oke, nah sekarang selamat belajar. Nanti saya kasih tugas ya pada latihan di Jiri Edu-nya. Oke, terima kasih. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.